Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua warga Yaukimo tewas diserang kelompok kriminal bersenjata. Puluhan siswa pingsan saat ikut upacara Hari Pendidikan Nasional di Merauke. Raih pengunjung terbanyak, Biro SCTV Indosiar Papua mendapat penghargaan dalam SSJ Awards tahun 2023. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror dengan menyerang warga sipil di distrik Dekai Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu kemarin. Asri Obed dan Yonatan Arwan yang sehari-hari bekerja sebagai petani ditemukan tewas di perkebunan jalan statistik, distrik Dekai. Warga dan aparat gabungan TNI Polri langsung membawa jasad kedua korban ke RSUD Dekai untuk diautopsi. Polisi temukan sejumlah luka di tubuh korban. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya masih mendalami kasus pembunuhan tersebut. Polda Papua juga akan menambah pasukan ke Yaukimo untuk membantu pengamanan di Dekai serta melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata. Kita dalam lidik dan kemungkinan ini ada kaitan dengan simpatisan daripada kelompok kriminal bersenjata. Saya sudah merintahkan kepada Kapolres untuk segera melakukan penanganan terhadap TKP dengan baik sehingga mencari semua sumber informasi mulai dari TKP dan mudah-mudahan kita bisa dapat menggambarkan pelaku-pelaku ini dari kelompok mana. Tentunya tadi juga saya sudah minta untuk Karop untuk segera berkoordinasi apabila kita harus menambah perkuatan karena saya lihat kan sudah dalam minggu ini itu selangnya 2 hari berturut-turut kejadian terhadap penganiayaan. Sehingga kita akan menghitung bagaimana untuk mempertebal perkuatan yang ada di Jasad kedua korban rencananya akan dipulangkan ke kampung halamannya di Toraja, Sulawesi Selatan pada hari ini. Arthur melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Oke, dari Koda 32 Madarakma. Penyanderaan pilot Susi Air Philips Max Martin sudah memasuki 3 bulan. Namun hingga kini aparat gabungan TNI Polri belum berhasil membebaskan pilot dari tangan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengejaran untuk membebaskan pilot pesawat. Kita hadir sekaligus melakukan evaluasi tentang pelaksanaan tugas yang mulai dari Januari sampai dengan bulan April ini. Dan kita menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan tugas untuk bulan Mei dan bulan Juni. Karena nanti bulan Juli itu kan sudah ada terakhir daripada operasi Kartens. Tentunya banyak hal yang sudah kita capai dan banyak hal yang perlu kita lakukan evaluasi untuk pelaksanaan tugas. Khususnya untuk penanganan penyanderaan yang ada terjadi di Paro, tentunya ini masih perlu kita melakukan pendalaman yang perlu ekstra kehati-hatian. Sehingga Polri dan TNI akan menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum yang tegas dan terukur untuk bisa mendapatkan hasil maksimal. Tentunya berbagai hal yang telah dilaporkan oleh Kaop dan rekan-rekan dari satgas lain ini menjadi pertimbangan saya selaku pimpinan. Dan akan kami juga melakukan evaluasi ke dalam baik internal di Polda yang kita akan sampaikan kepada pimpinan Polri ke depan untuk menyiapkan langkah-langkah strategis penanganan. Kelompok kriminal bersenjata di bawah pimpinan Egyanus Kogoya hingga kini masih menyandara pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru. Upaya negosiasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Duga sejauh ini belum membuahkan hasil. Bahkan operasi pembebasan yang dilancarkan TNI Polri menyebabkan 4 prajurit gugur. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Untuk minum, itu tidak ada. Selamat pagi.
Puluhan tenaga honorer pemerintah Papua Barat Rabu kemarin mendatangi Mapolda Papua Barat mempertanyakan dugaan kasus pemalsuan dokumen formasi penerimaan CPNS tahun 2018. Mereka menagih janji Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Silitonga untuk mengusut tuntas kasus tersebut yang saat ini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum. Pengunjuk rasa bahkan meminta Kapolri agar mencopot Kapolda Papua Barat dan Dirkrimum dari jabatan. Tujuan kami di sini untuk mendengarkan kepastian daripada proses yang sudah kami laporkan sejak tanggal 29 November yang lalu, yang sudah berjalan sampai dengan 6 bulan ini. Teman-teman belum dapat kepastian terkait dengan proses perkara yang dilaksanakan. Teman mereka berkata harusnya kita kembali menanyakan itu, dan pada hari ini teman-teman sudah datang untuk menanyakan hal itu. Namun pertemuan tadi di dalam bahwa ada perjanjian-perjanjian yang kami segera rencana untuk melakukan gelar perkara itu kami nanti teman-teman, kalaupun itu memang hari Kamis harus dilaksanakan, segera dilaksanakan agar teman-teman mendapat satu kepastian hukum, keadilan dalam pertemuan atau orasi di aksi di hari ini. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat AKBP Robertus Pandiangan mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara kasus pemalsuan dokumen CPNS. Yang pertama, LP itu dibuat di bulan Desember ya, tahun 2022. Itu yang kami periksa Pak, selain 512 orang itu termasuk dari perangkat inspektorat dan BKD. Termasuk juga kita meminta data dan dokumen. Jadi bukan kita memperlambat, tetapi karena memang banyak yang harus kita lakukan pemeriksaan. Berapa orang yang sudah diperiksa? Yang diperiksa Pak, sekitar 30 orang yang sudah di BAP. Di luar daripada itu juga dokumen-dokumen pendukung juga kan kita harus punya. Dan kita cross check, kita buat data pembanding. Nah, jadi bukan kita lambat, tapi progresnya seperti itu. Dan kemudian hari Kamis besok kita akan lakukan gelar perkara sesuai dengan mekanismenya secara ekstra. Polda Papua Barat juga berjanji akan menuntaskan kasus ini dan meminta masyarakat, khususnya tenaga honorer, agar mempercayakan kasus ini kepada polisi. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Ratusan buruh di Timika, Provinsi Papua Tengah yang tergabung dalam Serikat Pekerja Buruh Tongoy berunjuk rasa di pelataran kantor Bupati Rabu kemarin. Pengunjuk rasa membawa 12 poin tuntutan, salah satunya menolak RUU Cipta Kerja yang mereka nilai merugikan pekerja dan buruh. Peringatan Hari Buruh Internasional juga dilakukan sekelompok orang di Timika. Mereka menuntut pemerintah daerah tidak merekrut tenaga kerja dari luar Timika untuk dipekerjakan di areal tambang Tembagapura. Mereka meminta pemerintah memanfaatkan tenaga kerja lokal, baik perusahaan kontraktor maupun perusahaan resmi. Unjuk rasa juga berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.